datang di Hope Channel. Kita dari Seed of War. Ya, sekarang kita ada di Hope Channel. Perkenalkan, nama saya Jimmy dari gitaris Seed of War dan saya Gedon di basis. Sebenarnya personil sih ada 6. Kebetulan mereka nggak ada, cuma diwakili aja. Yang nggak ada itu Yogi sebagai drummer, Burhan sebagai gitaris 2, terus Devia sebagai vokalis 2, terus Rian sebagai vokalis 1 ya. Kita bergenre hardcore, berasal dari Kabupaten Bandung Barat. Kenapa mesti namanya harus Seed of War? Pertama-tama sih kita sering melihat peperangan di seperti Timur Tengah gitu ya. Banyak peperangan di garis-garis perangan daerah Timur Tengah lah, intinya mah gitu. Terus ada lihat-lihat nama ini cocok nih kayaknya buat dibentuk sebuah band, terus namanya peperangan, terus cocok juga sama genrenya hardcore kan. Hardcore itu kebanyakan musiknya cadas, keras, jadi lumayan cocok lah karena peperangan itu identik dengan kekerasan gitu ya. Sebenarnya sih genrenya agak bingung juga sih. Dari lagu ke lagu ada yang genre hardcore-nya kayak Hatebreed, terus kadang old school. Jadi si Seed of War itu sebenarnya nggak berpaku sih pada genre hardcore, tapi mau nge-hardcore-innya hardcore-nya si Seed of War kayaknya. Kita berdiri sekitar kalau nggak salah 82 Masehi ya. Sekitar zaman Pakuan. Enggak sih, yang sebenarnya kita berdiri tahun 2011. Personil ada saya, awalnya saya, Gendon, basis, Burhan, drum tadinya Burhan drum, terus ada juga Nep, vokal 2, Rian vokal 1. Nah, berjalannya seiringnya waktu, datanglah teman saya yang udah lama nggak asing, udah dari kecil sering sama dia main band bareng-bareng. Timbullah di situ perubahan. Awalnya Burhan dari drum Ke gitar 2. pindah ke gitar 2. Pertama kali bangun kemana nih? Kalau nggak salah ke itu ya, ke Papua Nugini. Iya. Sama Afghanistan. Soalnya karakter band kita karakter band perang nih. Papai daerah peperangan lah, mau ke Gaza, mau ke Irak, mau ke Suriah, dijajah pokoknya mah. Bebas. Enggak sih, yang sebenarnya kita pertama manggung di sebuah kafe di daerah Bandung. Awal-awal sih tahun berapa sih itu teh? Sekitar 2011 sih, pas waktu kita muncul main band. Untuk karya kita, lagu kita udah lumayan daya Down Throne, Strong itu unit, udah Sadao. Tapi yang baru di record cuma baru 2. Antara Donsun sama apa tuh? Sama itu unit. Enggak, bukan, sama apa? Dark Shadow. Baru 2 itu sebenarnya. Untuk influence sebenarnya kita kalau dari luar sih dari Hatebreed, terus Meatball, terus sama Comeback Kid. Kalau dari lokal sih banyak sih, kalau lokal juga kayak kalau waktu dulu masih ada Outright, terus Under 18, banyak lah pokoknya, banyak. Jeruji termasuk juga. Kalau
buat saya pengalaman manggung yang paling berkesan di daerah apa aja? Cibolang. Pangalengan, Cibolang. Apa itu acara all genre sih sebenarnya. Kalau menurut saya perjalanan yang sangat berkesan itu dari manggung di Sukabumi langsung Terus jalan-jalan ke Garut. Kita bayangkan lah sebenarnya sih kalau dihitung dari jarak ya, kita pergi ke Sukabumi, terus dari Sukabumi sebenarnya deket pulang ke Bandung. Ini mah nggak tahu gimana ya, orang-orangnya emang gimana sih. Emang basicnya kita mah suka represi. Kenapa jauh-jauh lewat Bandung gitu langsung ke Garut, padahal di daerah Bandung juga banyak ya tempat wisata seperti itu. Ini sebenarnya sangat berkesan sekali nih perjalanan ini. Ini karena dari tadi ngomong terus belum dikasih minum. Coba kalau ada minum dulu nih Pak Produser. Haus. Bentuknya kesedarannya. Maaf pemirsa, minum dulu nih. Soalnya tadi mau coblak wae. Untuk perjalanan yang berdukanya sih ada sih. Waktu kita udah jauh-jauh ke daerah luar, kalau nggak salah di mana sih? Cikarang. Kita udah persiapan full, udah siap banget dah pokoknya untuk manggung. Pas nyampe di sana, tahu-taunya si acaranya nggak tahu apa atau nggak ada izin atau gimana. Sebenarnya acaranya udah ada, cuma pas kita sampai dari pagi mah acara udah mulai. Pas kita sampai agak siangan ke sana, tiba-tiba acaranya di-cut. Mungkin ada keributan, kerikil dikit lah. Ya, biasa seperti itu. Gak tahu panitianya nggak siap, gak tahu apalah pokoknya itu sangat sedih banget. Kita udah jauh-jauh dari Bandung ke kota lain, cuma lihat doang panggung enggak gitu. Sebenarnya itu kesempatan kita untuk ngebuktiin bahwa band Bandung itu mampu berkarya. Iya, mampu kalau bodor. Oh iya, ini kenapa band ini bisa vakum? Sebenarnya sih personilnya udah banyak yang punya kesibukan masing-masing, terutama saya. Ya, ada yang kerja, ada yang nikah, ada yang kerja keluar kota, ada yang kemana ke situ ke sini. Sebenarnya sih masih bisa, tapi cuma waktu aja sih yang nggak bisa maksudnya kan lagi. Iya gitu. Kebanyakan kan jarak, intinya mah jarak. Terus kesibukan, apalagi yang udah rumah tangga, beda sama yang masih remaja gitu. Ceng, nah hayu udah tadi dicekalan, dicenget ente. Iya ceng, bensin aja. Baik ngarah awet urang mah. Mungkin kan yang terutama emang di posisi saya kan udah berkeluarga, yang satu itu. Paling susah itu mau kumpul. Jadi kesibukan itu berpengaruh ke kumpul. Kumpul itu jadi jarang. Terus karya juga susah diolah. Intinya mah itu sih. Sebenarnya kalau manggung ke panggung masih bisa kalau kitanya masih bertahan. Cuma intinya tetap aja dari waktu sama keadaan lah, intinya mah keadaan masing-masingnya udah punya kesibukan masing-masing. Kan kalau kita main musik kan, kalau hardcore lagi di atas pasti acara kan banyak. Kalau musik berputar lah. Sebenarnya pas waktu itu tuh 2011 itu masih genre si hardcore itu masih lagi di atas daun sih sebenarnya. Cuma ya intinya balik lagi ke kita, waktu sama kesibukan masing-masingnya nggak bisa pas gitu. Sebenarnya karya mah masih bisa berkarya, cuma waktu intinya. Kalau harapan sih sebenarnya saya masih pengen terus berkarya sama Sister Obat, ingin banyak membuat materi-materi baru, terutama kan sekarang genre hardcore sudah agak vakum, udah agak menurun lah. Jadi saya itu di genre hardcore ingin
membangkitkan kembali lah komunitas-komunitas hardcore. Saya juga ngebantunya dengan karya musik gitu. Mudah-mudahan bisa berkarya lagi, bisa memberikan kontribusi di musik hardcore Buat kalangan penyuka musik cadas. Itulah. Terus pesannya untuk para musisi band-band yang masih baru lah, atau baru muncul atau baru bentuk, jangan jangan dicontoh perjalanan seperti kita. Kalau bisa mah kesibukan apapun bisa dimanfaatkan lah sedikit pun. Yang penting mah on time. Terus berkarya lah walaupun ada halangan atau apa. Yang penting kita mau, kita bisa, kita buktikan. Oh iya, ini kita juga punya karya yang udah di-record 2 single nih. Kalau mau denger bisa didengar aja di MCK terdekat. Karena tadi MCK semua. Bisa didengar di Ripem Nation ya. Terus ada juga video waktu manggung di JDF channel. Ada lagunya di situ tuh. Wajib di mana we. Pokoknya di itulah, berhubung waktu dulu mah kan belum ada kayak Spotify, kayak Juke, belum ada, cuma ada juga Ripem Nation aja sama YouTube. Oh ya, perkenalan untuk sosmed Set Opar ada di .com. Nggak, kita itu bohong, itu sebenarnya ada di Facebook, Fanspage, terus Twitter. Untuk mencari hashtag kita ada di @state_of_war. Itu Twitter sama Fanspage ya. Sama apa lagi sih? Nggak ada sih, kalau zaman dulu sih masih bukan IG, masih ortodok, nggak ada IG, nggak punya. Ada IG, masih ortodok lah zaman dulu mah, IG juga nggak ada juga AG gelabu. Ya itu aja paling. Terus sama YouTube. Atur nuhun tos ngadamukeun cerita sejarah story band kita Set Opar. Terima kasih. Tuh, bentar, ada baru datang nih. Sini, sini nih. Pelaku sejarah juga nih. Ini pelaku sejarah juga. Kenal ini. Ada Bang Nur. Iya, perkenalkan nih. Ini salah satu pengganti yang tadi penasaran gak disebutin nih. Ini siapa nih? Ini dia adalah Yogi yang menggantikan drummer Burhan. Drummer coy. Nih, saya penggantinya Burhan di Set Opar. Jadi saya bergabung tidak dari awal dengan teman-teman. Terus tadi juga diceritakan teman mainnya dari kecil, teman ngeband dari kecil ya. Saya lah orangnya. Orang tadi jeung saha main teh jeung si deui sih. Bosan sebenarnya. Cuman pengalaman ieu mah kangen ya Kang. Apa we heula ya ketukanana. Tapi terame ini sebenarnya mah tempo segmen terakhir datang. Ampun tadi teu kuat. Diteleponan 8 kali sana. Macet. Panggilan alam eta mah terjadi. Parah. Cenah ieu beunang checkpoint. ODP cuy. Ya, pengalaman main saya sama teman-teman Set Opar sih sebetulnya pengalaman sangat luar biasa, karena yang tadi Bang Jimmy bilang kita udah manggung dari kecil bareng-bareng, terus akhirnya membentuk sebuah band. Beberapa band dengan genre yang berbeda. Dengan Jimmy lagi. Jadi seolah-olah tidak bisa dipisahkan. Pada saat Jimmy bikin dengan yang lain, ya formasi si Set Opar ini nggak ada sayanya, jadi saya juga berasa
Rumahnya Nineng euy. Nineng. Jangankan main band, main keleci, main bola. Modal barang. Jadi gitu, jadi nggak dari awal. Tadi juga diceritain kan yang seperti tadi saya bilang, kita main dari kecil jadi ada rasa kangen. Tiba-tiba saya tahu Jimmy punya band genre hardcore. Terus Jimmy juga bilang ke saya, nah akhirnya pertama kali latihan minta dibantu sih sebenarnya kita butuh gitar tadinya mah mencarinya tehnya ya pertama namun butuh gitar orang gura ya Oh mangga. cari ngopi-ngopi aja ke tadi ya Iya biasa. lumayan baik sebenarnya ya Ada kata memang si virus. jadi gitulah intinya mah saling saya ngebutuhin untuk pemain gitar terus kebetulan dia lagi gitu kan dia lagi cocok gitu dan kebetulan Burhan juga lumayan jago main gitarnya ya jadi lumayan jago jadi ya istilahnya nggak mencari cuman menggeser formasi. luar biasa banget sih main sama si Set of What. Gimana nih Gitu. udah selesai segmen terakhir Anjing geus geusaan udah bae we terus ayeuna mun ngomong terus capek 2 kali euy jadi gini ya berterima kasih bertutup ya jadi udahlah gini berterima kasih buat para penonton pendengar dan jangan lupa naon tah bisa nebak oh iya dan jangan lupa tontonnya di Hope Channel oh ya teh hopnya Hope Channel sajing nembogana teh apa pokoknya mah tonton terus di Hope Channel jangan lupa like comment and subscribe Oke, jangan lupa dengarkan lagu kita yang berjudul God Save You.